Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel ini bersama saya Isnayun Nurmia Safitri. Di video kali ini kita akan belajar mengenai radiografi umum. Untuk radiografi umum sendiri, pesawat sinar X radiografi umum merupakan pesawat sinar X yang digunakan untuk menghasilkan citra radiografi untuk pemeriksaan umum. Alat uji kesesuaian radiografi umum terdiri dari luxmeter yang terkalibrasi, digunakan untuk uji iluminasi. Yang kedua, alat uji kolimasi dan ketegaklurusan berkas yang digunakan untuk uji kolimasi dan ketegaklurusan berkas sinar X. Yang ketiga, X-ray multimeter detektor dan base unit yang digunakan untuk uji akurasi tegangan, linearitas, keluaran radiasi, reproduksibilitas, kualitas berkas atau HVL, informasi dosis pasien, dan juga AEC. Yang keempat, filter aluminium yang digunakan untuk uji kualitas berkas HVL. Filter AL digunakan untuk metode tidak langsung. Yang kelima, plat PB dengan ketebalan 2-3 mm yang tidak wajib terkalibrasi, digunakan untuk uji kebocoran tabung. Yang keenam, survei meter yang wajib terkalibrasi, digunakan untuk uji kebocoran tabung. Yang ketujuh, lembaran phantom perspex atau phantom PMMA abdomen yang tidak wajib terkalibrasi, digunakan untuk uji AEC atau penjejakan dan waktu respon minimum. Yang kedelapan, atenuator aluminium 21 mm yang digunakan untuk uji AEC atau densitas dan uniformitas. Parameter uji radiografi umum. Yang pertama ada uji kolimasi yang terdiri dari iluminasi, ketegaklurusan berkas, dan juga selisih lab kolimasi. Yang kedua ada generator dan tabung yang terdiri dari akurasi tegangan, akurasi waktu, linearitas, reproduksibilitas, dan juga HVL. Yang terakhir ada uji kebocoran tabung dan AEC yang terdiri dari timer darurat, densitas standar dan uniformitas, penjejakan, waktu responsi minimum. 1. Parameter uji kolimasi. Parameter uji kolimasi terdiri dari iluminasi dengan tujuan mengukur tingkat pencahayaan yang diperoleh dari berkas cahaya kolimator. Alat ukurnya adalah luxmeter dengan nilai lolos uji lebih dari sama dengan 100 lux. Cara kerjanya, pastikan cahaya ruangan sama dengan cahaya ketika pengujian. Atur jarak SDD 100 cm. Hidupkan lampu kolimator pada kolimasi 25 x 25 cm. Tempatkan luxmeter di pusat kolimasi dan paralel dengan sumbu anoda dan katoda. Untuk latar, letakkan luxmeter pada pusat kolimasi. Ukur iluminasi pada saat lampu kolimator mati. Untuk iluminasi, letakkan luxmeter pada 4 area. Ukur iluminasi setiap area saat lampu kolimator menyala. Lalu ada uji ketegaklurusan berkas dengan tujuan mengevaluasi ketegaklurusan berkas sinar X dengan pusat berkas cahaya. Alatnya kolimator dan beam alignment system, alignment test. Nilai lolos ujinya kurang dari sama dengan 3 derajat. Cara kerjanya, cek ketegaklurusan berkas sinar X pada citra hasil uji kolimasi. Catat penyimpangan titik fokus berdasarkan posisi titik pusat pada lingkaran dalam atau luar. Selisih lab kolimasi dengan tujuan mengetahui selisih lapangan kolimasi dengan lapangan berkas sinar X. Alat ujinya kolimator dan beam alignment test tool. Nilai lolos ujinya delta X atau delta Y kurang dari sama dengan 2%. Cara kerjanya, letakkan reseptor citra atau kaset 24 x 30 cm di permukaan datar. Letakkan reseptor citra di tengah kolimasi dan atur jarak fokus dengan reseptor citra 100 cm. Pastikan kerataan kolimator, tabung,
dan permukaan reseptor citra menggunakan water pass. Pastikan sumbu anoda dan katoda paralel dengan reseptor citra. Tempatkan kolimator dan beam alignment test tool di tengah kaset dan rata atau water pass. Tempatkan marker inisial RS dan tanggal pengujian pada kaset. Atur kolimasi 18 x 14 cm atau sesuai dengan ukuran pada test tool. Pastikan titik pusat kolimator dan beam alignment test tool berhimpitan dengan pusat cahaya. Lakukan eksposisi dengan kondisi penyinaran sesuai kondisi pesawat sinar X. Gambar dapat dievaluasi. Catat nilai X1, X2, Y1, dan Y2. 2. Parameter uji generator dan tabung sinar X yang terdiri dari akurasi dan tegangan dengan tujuan melihat kesesuaian antara tegangan setting di panel kontrol dengan tegangan yang terbaca di alat ukur. Alatnya non-invasif KVP meter, misalnya UNFORCE atau Piranha, waterpass, dan meteran. Lolosnya, error maksimum kurang dari sama dengan 10%. Cara kerjanya, posisikan berkas radiasi tegak lurus terhadap meja pasien atau baki stand. Pindahkan filter tambahan bila ada. Jika tidak dapat dipindahkan, catat kondisi ini. Atur jarak KVP meter dan fokus pada 100 cm. Atur kolimasi, disarankan 25 cm dikali 25 cm. Letakkan detektor pada posisi tegak lurus menghadap tabung, gunakan water pass. Tentukan kondisi eksposi miliampere dan second atau miliampere second tetap. Pada 20 miliampere second tetap, atau waktu eksposisi pada 0,1 kurang dari sama dengan 0,2. Lakukan 1 kali eksposi di setiap variasi KVP atau sesuai penggunaan klinis dan perhatikan rating tabung. Ulangi dengan kenaikan 10 KVP, lakukan paling sedikit 3 variasi. Uji linearitas dengan tujuan menguji konsistensi kenaikan nilai keluaran radiasi atau miligray per miliampere second pada variasi MA atau MAS. Alatnya dosimeter, misal UNFORCE atau Piranha, waterpass, dan meteran. Nilai lolosnya CL kurang dari sama dengan 0,1. Cara kerjanya, pengaturan peralatan seperti pada uji akurasi tegangan, lakukan 1 kali eksposi KVP tetap, misalnya 70 atau 80 KVP, dan variasi MA atau MAS dengan memperhatikan rating tabung. Lakukan paling sedikit 3 variasi MA atau MAS. Jika MA dapat diatur, variasikan MA dengan waktu S tetap. Jika MA tidak dapat diatur, variasikan MAS. Catat data KVP ukur, MAS, dan juga dosis. Jika tidak memungkinkan pengaturan waktu S yang tetap dan memvariasikan MA, maka diperbolehkan memvariasikan waktu S dengan MA tetap. Uji akurasi waktu penyinaran dengan tujuan melihat kesesuaian antara setting waktu eksposi di panel kontrol dengan waktu eksposi yang terbaca pada alat ukur. Hanya dilakukan jika pesawat sinar X memiliki peraturan waktu eksposisi. Cara kerjanya, pengaturan peralatan seperti pada uji akurasi tegangan, setting pada KVP dan MA klinis tetap, misalnya 70 KVP dan 100 mA. Lakukan 3-5 eksposi dengan variasi waktu berbeda antara 0,02 kurang dari S kurang dari sama dengan 1,0. Jika memungkinkan, bisa dilakukan pada S lebih dari 1,0 second. Uji HVL dengan tujuan menilai kualitas berkas sinar X dan kecakupan filtrasi untuk menyaring radiasi sinar X energi rendah. Alatnya X-ray multimeter, filter AL, dan meteran. Nilai lolosnya
CV kurang dari sama dengan 0,05, HVL lebih dari sama dengan 2,3 mm AL pada 80 kVp. Cara kerjanya, lepas filter tambahan. Jika filter tambahan terpasang tetap dan tidak bisa dilepas, maka pengujian HVL dilanjutkan. Baca instruksi X-ray multimeter dan lakukan pengecekan. Letakkan detektor pada tempat datar tegak lurus sumbu utama atau menghadap tabung sinar X dan kolimasikan seluas ukuran detektor untuk kualitas berkas tertentu dan kondisi penyinaran. Uji reproduksibilitas dengan tujuan reproduksibilitas keluaran radiasi, memeriksa konsistensi keluaran radiasi pada beberapa eksposi dalam pengaturan generator yang tetap. Reproduksibilitas tegangan, memeriksa konsistensi tegangan atau KVP pada beberapa eksposi dalam pengaturan tegangan yang tetap. Reproduksibilitas waktu penyinaran, memeriksa konsistensi waktu eksposi pada pengaturan generator yang tetap. Alatnya dosimeter, misal Unforce atau Piranha, Waterpass, dan juga meteran. Nilai lolosnya CV kurang dari sama dengan 0,05. Cara kerjanya yaitu atur peralatan seperti pada uji akurasi tegangan, atur eksposi pada pengaturan klinis misalnya 80 kVp, 20 mAs. Catat nilai keluaran radiasi, microgray atau milligray, waktu penyinaran atau second, dan juga tegangan atau KVP pada setiap eksposi. Lakukan paling sedikit 3 kali eksposi pada pengaturan yang tetap. 3. Parameter uji kebocoran tabung. Uji kebocoran tabung dengan tujuan untuk mengetahui posisi dan nilai kebocoran wadah tabung. Parameter ini harus dilakukan terhadap pesawat sinar X yang baru, pesawat sinar X yang mengalami penggantian tabung insersi atau wadah tabung, dan juga pesawat sinar X yang terpasang tetap yang pindah ruangan. Alatnya ada dosimeter, plat timbal dengan ketebalan 3 mm, meteran, dan juga isolasi. Pada uji kebocoran tabung ini terbagi menjadi 2 metode. Yang pertama, metode MA dan S terpisah. Dengan cara kerja, catat nilai KVP maksimum dan arus kontinu. Posisikan kolimator pada posisi tertutup sampai tidak ada celah. Tambahkan plat PB pada permukaan jendela kolimator yang telah ditutup. Atur kondisi eksposi KVP maksimum atau pada nilai yang mendekati maksimum dengan MA rendah dan waktu eksposi paling kurang 0,5 second. Lakukan eksposi dan ukur laju dosis pada SDD 100 cm di 5 titik sekeliling wadah tabung, yaitu depan, kanan, belakang, kiri, dan juga atas. Catat data laju dosis yang terukur dalam microgray per jam. Untuk metode MAS, cara kerjanya, tempatkan detektor sama dengan pengujian akurasi tegangan. Lakukan eksposisi KV dan MAS maksimum. Catat waktu eksposi yang terukur. Hitung MA, setting dari faktor eksposi. Posisi kolimator tertutup tidak boleh tercelah. Tambahkan plat PB pada permukaan jendela kolimator yang telah ditutup. Atur kondisi eksposi KVP maksimum atau pada nilai yang mendekati maksimum dengan MAS sesuai langkah nomor 2. Lakukan eksposi dan ukur laju dosis pada SDD 100 cm di 5 titik, yaitu depan, kanan, belakang, kiri, dan juga atas. Dan yang terakhir, catat data laju dosis yang terukur dalam miligray per jam. Uji timer darurat dengan tujuan memastikan timer darurat berfungsi dengan baik pada fungsi AEC. Alatnya multimeter dan juga 2 mm timbal. Nilai lolosnya parameter cut-off kurang dari sama dengan 6 second, miliampere second kurang dari sama dengan 600 miliampere second. Cara kerjanya, letakkan plat timbal di atas AEC. Tempatkan detektor multimeter di tengah lapangan penyinaran
pada permukaan baki yang telah ditutupi plat timbal. Aktifkan semua sensor AEC pada monitor panel kendali. Atur densitas AEC pada posisi 0 atau normal. Lakukan eksposi. Catat waktu berhenti atau timer cut-off yang terbaca pada multimeter. Catat MAS yang terbaca pada panel kendali. Uji densitas standar atau uniformitas dengan tujuan memastikan AEC berfungsi baik melalui keseragaman respon sensor AEC. Alatnya ada filter aluminium 21 mm, 2 mm timbal, waterpass, dan juga meteran. Nilai lolosnya MAS kurang dari sama dengan 0,2 MAS rata-rata. Delta EI kurang dari sama dengan 0,1 EI rata-rata. Cara kerjanya, lakukan pengaturan posisi tabung sinar X dan baki dengan jarak 100 cm. Lakukan pengaturan kolimasi. Tutup kolimator filter AL 21 mm per CU 2 mm. Tutup sensor AEC. Lakukan penyetingan faktor eksposi. Masukkan reseptor citra pada baki dan lakukan eksposi. Lakukan pengulangan untuk area detektor AEC yang lain. Uji penjejakan dengan tujuan memastikan AEC berfungsi dengan baik melalui respon dosis terukur terhadap perubahan KVP dan ketebalan pasien. Alatnya Phantom, Unforce atau Piranha, waterpass, dan meteran. Nilai lolos ujinya variasi ketebalan Phantom 0 kurang dari sama dengan 0,1 EI atau rata-rata. Variasi KVP delta EI kurang dari sama dengan 0,15 EI. Variasi kombinasi delta EI kurang dari sama dengan 0,2 EI rata-rata. Cara kerjanya, lakukan pengaturan posisi tabung sinar X dan baki dengan jarak 100 cm. Lakukan pengaturan kolimasi dengan menyinari area detektor AEC. Letakkan detektor di atas baki. Posisi detektor tidak boleh menutupi sensor AEC. Waktu respon minimum. Tujuannya memastikan AEC berfungsi dengan baik melalui nilai waktu respon minimumnya. Alatnya ada Phantom, Unforce atau Piranha. Cara kerjanya, lakukan pengaturan posisi tabung sinar X dan baki dengan jarak 100 cm. Lakukan pengaturan kolimasi dengan menyinari area detektor AEC. Letakkan detektor di atas baki. Letakkan Phantom perspek di atas detektor setebal 10 cm atau lebih. Lakukan pengaturan faktor eksposi pada nilai 120 kVP dan 200 mA. Lakukan eksposi. Catat waktu eksposi. Lakukan pengulangan sampai hasil konstan. Terima kasih teman-teman sudah menonton video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman semua mengenai radiografi umum. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.